Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarli Devania Serdani, mahasiswi Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Identifikasi Ruang Komunal pada Permukiman Padat Penduduk dengan Studi Kasus di Kelurahan Cicadas, Kota Bandung. Dalam melakukan penelitian ini, saya dibimbing oleh Ibu Ferry Damayanti STMT. Adapun yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini dikarenakan Kota Bandung merupakan kota dengan tingkat pertumbuhan penduduk tertinggi keempat di Pulau Jawa, di mana di beberapa wilayahnya terdapat permukiman padat. Kelurahan Cicadas merupakan salah satu permukiman padat penduduk yang berada di tengah kota Bandung yang juga berdampingan dengan kompleks TNI AD yang aksesnya terbatas. Padatnya kawasan tersebut menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, diantaranya kriminalitas tinggi, kondisi kesehatan dan kesejahteraan yang rendah, serta terbatasnya lahan. Terbatasnya lahan di Kelurahan Cicadas menjadikan kawasan ini tidak memiliki cukup ruang komunal sebagai sarana interaksi masyarakat. Hal tersebut sangat dirasakan oleh remaja dan anak-anak. Kurangnya ruang untuk bermain menyebabkan mereka bermain di jalan sehingga mengganggu pengguna jalan dan tentunya berbahaya bagi remaja maupun anak-anak tersebut. Selain itu, banyak juga anak-anak yang dengan sembunyi-sembunyi masuk ke dalam kompleks militer untuk bermain, padahal area ini merupakan area yang aksesnya terbatas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi ruang-ruang komunal pada permukiman padat penduduk di Kelurahan Cicadas untuk mengetahui jenis dan lokasi ruang-ruang komunal yang terdapat di Kelurahan Cicadas. Adapun ruang lingkup wilayah penelitian ini yaitu Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung, yang di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Cihaur Gelis, di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cikutra, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kebonwaru, dan sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju. Luas total dari areal kelurahan ini 55 hektar yang terdiri dari 18 RW dan 86 RT, di mana RW 13 merupakan kompleks militer yang area yang terbatas. Berikut merupakan kenampakan dari Kelurahan Cicadas jika dilihat dari peta citra. Apa itu ruang komunal? Menurut Wellman and Leighton di tahun 79, ruang komunal merupakan ruang yang diperlukan sebagai ruang sosial yang merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi perkembangan kehidupan sosial masyarakat. Ruang komunal terbagi menjadi beberapa kategori yang disesuaikan dengan perilaku masyarakatnya. Di antaranya, ruang komunal yang direncanakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, ruang komunal yang direncanakan namun tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan ruang komunal yang tidak direncanakan tetapi muncul karena perilaku dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris dan pendekatan spasial dan menggunakan dua metode analisis yaitu analisis kuantitatif empiris dan analisis spasial. Untuk memperoleh data digunakan survei primer dan survei sekunder. Salah satu cara untuk mendapatkan data ialah dengan wawancara, di mana mewawancarai 5 orang ketua RW yang dipilih berdasarkan persamaan karakteristik dari masing-masing RW. Ruang komunal di Kelurahan Cicadas tersebar hampir di seluruh RW yang terdiri dari 7 balai RW, 1 buruan saye, 13 titik jalan, 1 kantor kelurahan, 4 lapangan, 1 madrasah, 11 masjid, 3 pos kamling, 2 pos merokok, 3 pos syandu, 1 rumah warga, 2 taman, dan 2 warung. Berikut merupakan peta sebaran ruang komunal di Kelurahan Cicadas. Dapat dilihat, bagi kotak yang tulisannya berwarna hijau menandakan ruang tersebut direncanakan, sedangkan yang berwarna orange menandakan bahwa ruang tersebut tidak direncanakan. Pada identifikasi ini didapatkan 6 sampel ruang komunal yang dipilih berdasarkan keunikannya, di mana tidak ada pada permukiman lain. Yang pertama ada Zoro singkatan dari zona rokok, yang terdapat di RW 9, tepatnya di depan kantor kelurahan. Suasana tempat ini sejuk dan rindang karena terdapat atap pelindung dan terletak di bawah pohon, serta terdapat warga yang berjualan untuk meningkatkan UMKM di Cicadas. Selanjutnya ada Taman Kemuning di RW 15. Taman ini dinamakan Taman Kemuning dikarenakan terintegrasi dengan posyandu RW 15 yang bernama Posyandu Kemuning. Pada taman ini terdapat ayunan dan taman kecil yang biasa digunakan anak-anak untuk bermain setiap sore hari dan di hari libur. Namun, taman ini seringkali tidak digunakan warga sesuai dengan fungsinya, di mana taman ini sering dijadikan warga sebagai tempat untuk menjemur pakaian dan juga untuk parkir. Yang ketiga ada Taman Impian di RW 15. Taman Impian terletak di tengah-tengah permukiman, terdapat beberapa vegetasi yang memperindah taman, serta terdapat fasilitas bermain anak seperti ayunan dan jungkat-jungkit. Lokasi taman ini dulunya merupakan tempat pembuangan sampah yang diubah menjadi taman seperti sekarang. Taman ini berada di belakang rumah warga sehingga terjadi konflik kepentingan di taman ini seperti adanya jemuran warga, dekat dengan dapur warga, dan berada dekat dengan WC komunal. Lalu ada Hati-Hati di RW 15. Hati-Hati merupakan ruang komunal yang terdapat di perempatan jalan atau gang di RW 15. Dinamakan oleh warga Hati-Hati karena letaknya yang berada tepat di pinggir jalan. Lokasi ini mudah diakses baik dengan berjalan kaki maupun kendaraan. Terdapat pohon dan tanaman di sekitar tempat ini sehingga tidak panas saat di siang hari. Namun karena berada tepat di pinggir jalan sehingga cukup membahayakan. Lapangan Sara RW 12 menjadi ruang komunal terbuka bagi masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan. Namun lapangan ini sering digunakan tidak sesuai dengan fungsinya seperti menjadi tempat menjemur pakaian dan parkir kendaraan atau gerobak. Selain itu akses jalan menuju taman ini terlalu sempit. Selanjutnya ada Bunker di RW 15. Bunker merupakan singkatan dari bahasa Sunda Bunikor ngerokok yang artinya tempat untuk merokok. Tempat ini direncanakan sebagai wadah bagi warga untuk merokok sehingga para perokok tidak merokok di rumah yang dapat membahayakan keluarganya. Terdapat fasilitas penunjang seperti tempat duduk dan tempat sampah, asbak rokok, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Namun tempat ini memiliki akses jalan yang sempit, tempat yang kurang menarik dan kurangnya vegetasi sehingga tidak ada media penyerap asap rokok.
Ruang komunal yang terdapat di Kelurahan Cicadas tersebar hampir di seluruh RW dengan jenis balai RW, beruan sae, titik jalan atau gang, kantor kelurahan, lapangan, madrasah, masjid, pos kamling, pos merokok, posyandu, rumah warga, taman, dan warung. Mayoritas ruang-ruang komunal tersebut merupakan ruang komunal yang tidak direncanakan sebagai ruang komunal seperti rumah warga, gang, lapangan, dan taman yang tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Terutama tempat-tempat yang sangat dekat dengan hunian, dengan sifat kegiatan informal dan dengan frekuensi yang sangat sering. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.